Ya, kembali lagi di channel 69. Mantap. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan atau requestan dari subscriber ya. Jadi requestannya itu kayak gini. Nah, jadi dia itu minta tips untuk farm outdoor. Pokoknya gini. Tips ikan gupi di farm outdoor supaya kalau kena pancaroba itu ikannya masih aman-aman aja, ikannya masih sehat-sehat aja kayak gitu. Pokoknya intinya tips mengatasi pancaroba lah untuk farm outdoor. Oke. Nah, ini udah mendung ya. Itu udah mendung banget. Ini saya harus cepat-cepat bikin video supaya gak kehujanan. Ya, untuk penanganan pancaroba ini atau musim yang pergantian musim. Untuk menangani pergantian musim di farm channel 69 ini gak jauh berbeda dengan perlakuan awal ya. Namun ada satu hal yang paling penting ketika pancaroba, yaitu kita harus sering-sering ngecek kondisi ikan. Nah, sebentar kita bahas untuk air yang dipakai dulu aja ya untuk pancaroba ya. Untuk mengatasi atau menghadapi pancaroba itu biasanya saya pakai larutan garam yang lebih banyak daripada biasanya. Misal kalau cuaca biasa itu saya kasih segelas. Nah, untuk pancaroba itu saya kasih 2 gelas per botolnya. Bukan gelas sih, 2 cup, ada cupnya sendiri kecil. Tapi saya cup ini buat perbandingan aja ya. Soalnya saya biasanya itu tak kira-kira, tak tuang sendiri gitu, cerut gitu. Nah, untuk takaran garam ini biasanya saya pakai insting. Jadi kira-kira aja. Ini tak coba praktekin aja. Nah, ini kita bahas air yang dipakai dulu. Setelah itu nanti tak kasih tahu cara tuh ngecek kondisi ikan, ngecek kesehatan ikan, ngecek gimana kondisi airnya dan gimana cara mengatasinya. Oke. Nah, untuk wadah segini, ini wadah 2 liter kalau nggak salah. Nah, ini untuk larutan yang saya pakai biasanya segini ya. Nah, kalau udah kayak gini, kita ambil air dulu. Nah, ini kan air endapan. Nah, kita ambil air sampai penuh. Setelah itu diaduk-aduk ya. Nah, ini ngaduknya kalian bebas mau ngaduk pakai apa. Ini kebanyakan. Nah, jadi larutan garam ini berguna untuk mencegah penyakit yang ada di wadah. Nah, jadi ini biasanya digunakan untuk mencegah finroot, jamur, ekor kuncup, bla bla bla. Nah, kalian kalau mau tahu cara mengatasi ekor kuncup, finroot, bla 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 dan lain-lain, langsung aja cek di video saya sebelumnya. Itu sudah saya share di sana. Gimana cara menangani finroot, jamur, ekor kuncup, renang gedek-gedek, itu sudah ada di sana. Nanti kalian cek aja di beranda ya. Nah, misalkan ini udah kayak gini. Ini buat sampel aja, sampel. Nah, kalau cuaca normal itu biasanya tak kasih cuman segini ya. Nah, kayak gitu. Kalau cuaca pancaroba itu biasanya tak kasih agak banyak. Gitu. Pokoknya dosisnya itu lebih banyak dari biasanya. Nah, untuk penanganan atau pencegahan yang saya lakukan itu dari garam, dari jumlah garam yang dikasih atau ditaruh di tempat media pembesaran ya. Nah, hal kedua atau hal yang paling penting untuk menghadapi pancaroba adalah kalian itu harus sering-sering ngecek kondisi ikan. Nah, sesering apa ya, 2 jam sekali boleh, 3 jam sekali boleh. Pokoknya kalian harus tahu karakter ikan yang sakit dan yang sehat itu kayak gimana. Nah, untuk video ini lebih untuk cara mengetahui ikan gupi sakit atau ikan gupi sehat, kalian itu langsung cek aja di video saya sebelumnya mengenai cara mengetahui ikan gupi sakit atau ikan gupi sehat. Nah, untuk sekilas saya akan kasih tahu
secara singkat aja, ikan gupi yang sehat itu renangnya pasti aktif. Nah ini renangnya aktif kayak gini. Kalau ikan gupi kurang sehat itu renangnya gak aktif, dia akan cenderung diam. Kayaknya ada contohnya deh. Bentar. Nah ini untuk pembahasan lengkap mengenai cara mengetahui ikan gupi sakit dan sehat itu bisa dicek di video sebelumnya ya. Nah ini bisa dicek di sini ikannya gak aktif ya. Ini ikannya diem di bawah, ini udah sakit. Cara penanganan ini biasanya tak puasain. Nah kalau kalian udah ada ikan-ikan yang kayak gitu, misalnya kalian setiap hari kan cek 2 jam 3 jam sekali. Kalau udah ada ikan yang kurang sehat kayak gitu, kalian puasain aja dulu. Setelah dipuasain, dikasih garam, tambahilah larutan garamnya kayak gitu. Nah jadi itu salah satu kunci untuk mengatasi pancaroba ya, untuk menghadapi pancaroba ya. Kalau udah parah, kalau misalkan itu dipuasain, dikasih garam itu masih belum sembuh-sembuh, kalian itu bisa langsung kasih obat kuning itu apa yang ngarani, Sterilized atau Agriflavin. Agriflavin itu bisa, obat biru itu bisa. Nah cuman saya biasanya tak puasain itu aja, tak puasain. Setelah itu kalau sembuh ya udah, alhamdulillah. Kalau nggak sembuh ya udah wis biarin, karena obatnya itu lumayan mahal juga ya. Saya jarang pakai obat itu kalau untuk yang di sini, tapi kalau untuk yang indoor saya selalu pakai itu. Nah itu salah satu hal penting untuk menghadapi pancaroba ya. Jadi kita harus sering-sering mengecek kondisi ikan. Kita harus rutin-rutin muteri keliling-keliling ikan gitu, keliling farm dari sini ke sana, dari sini ke sana, muter-muter gitu. Nah ini tak kasih bocoran dulu bentar ya. Ini kan satu lajur, 2 lajur, ini 3 lajur gak penuh ya ini ya. Nah ini rencananya nanti tak kasih 4 lajur. Nah ini kan lajur ketiga, ini tak tambahin nanti sampai ke sini. Setelah itu ada lajur keempat di sini. Jadi stok ikan gupi akan semakin banyak. Dan buat kalian para reseller langsung aja cek di WhatsApp, nanti ada harga spesial buat kalian. Nah jadi seperti itu cara penanganan pancaroba, untuk menghadapi pancaroba di farm channel 69 ya. Jadi saya itu harus sering-sering ngecek kondisi ikan dan juga kondisi air. Nah ini yang hampir lupa, ini kondisi air. Kalau misalkan ini airnya udah agak keruh gini ya, ini keruh tapi masih cenderung hijau. Kalau ini cenderung hijau, kalau ini kan cenderung agak putih keruhnya. Nah ini biasanya besok saya pindah ke tempat baru. Nah tempat barunya kayak apa? Tempat barunya itu kayak gini. Nah ini saya sudah siapin kosong ya, ini baskom kosong. Ini ada 8 yang kosong. Ini nanti tempat buat ikan-ikan yang airnya sudah agak keruh gini. Jadi kita juga harus menjaga kondisi air. Nah jadi gunanya apa kita itu sering-sering kontrol ikan, itu kita harus menjaga kondisi air dan juga mengecek kondisi ikan kayak gini. Jadi kita harus merawat ikan seperti kita merawat anak kita sendiri. Oke mantap. Nah seperti inilah, saya biasanya 2 jam sekali tak muter-muter sini lihat-lihat ikan. Nah untuk outdoor jangan lupa pakai ini ya. Pakai paranet. Jangan lupa pakai paranet. Karena kenapa? Karena paranet ini sangat berguna untuk untuk menaungi ikan-ikan dari terik matahari. Karena kalau terik mataharinya terlalu panas, itu nanti akan lebih cepat kotor wadahnya. Dan juga tempatnya bisa kepanasan. Kalau udah kepanasan itu ikannya bisa mati ya. Nah seperti itu. Semoga video ini bisa menjawab pertanyaan dari abang-abangnya. Saya rasa cukup sekian ya. Buat kalian yang mau tanya-tanya mengenai ikan gupi, mengenai berbagai macam hal yang berkaitan dengan ikan gupi, langsung aja tulis di kolom komentar, nanti pasti akan saya jawab satu-satu. Kalau kalian mau request video juga monggo tulis aja di kolom komentar, nanti pasti akan saya bikinin videonya. Kalau misalkan videonya itu sudah ada, nanti tak bantu untuk share link videonya, oke? Ya sekian dulu video dari channel 69, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa dukungannya, like, comment, share, subscribe. Mantap, sampai jumpa di konten 69 lainnya, cos.